Bapa di surga, terima kasih bahwa kami saat ini boleh sampai pada acara firman. Dan kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir di tempat ini. Pimpin, arahkan, berkati penyampaian dan penerimaan firman. Hamba mudah menyampaikan, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semua dibungkus, dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya semua mendapat tempat yang baik dalam diri kami, tubuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi terang, dan buat kami mengerti. Setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami bisa bukan hanya percaya, tapi juga menjadi pelaku dan penangkap firman. Dan pada akhirnya segala sesuatu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membahas Kejadian pasal 21. Saya tidak ingat belas kalau hari ini ada Pentakosta, baru saya ngomong, baru saya ingat. Hari Pentakosta selalu gampang lupa karena minggu ya. Kalau Paskah itu dekat Jumat Agung, jadi tidak mungkin lupa. Tapi Pentakostanya yang selalu lupa saya. Saya kira bukan ini pertama kali saya lupa, saya bolak-balik saya lupa kalau ada Pentakosta. Jadi tema ini tidak ada urusannya dengan Roh Kudus. Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 21. Jadi kita tetap membahas dari kitab Kejadian ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapa kata dia yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman pada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Dia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan membara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saudara, bagian pertama yang akan kita bahas adalah kelahiran Ishak dalam ayat 1 ayat 7. Saudara, yang pertama-tama ingin saya soroti, kelahiran Ishak jelas merupakan pekerjaan Tuhan. Saudara, ini bukan hal yang istimewa sebetulnya ya. Sebetulnya kalau sepasang suami istri bisa punya anak,
itu siapapun mereka adanya, itu pasti juga merupakan pekerjaan Tuhan. Tapi ini ada keistimewaan, maka diceritakan secara khusus. Tapi semua itu merupakan pekerjaan Tuhan. Jangan pikir orang kawin pasti punya anak. Kalau tidak karena pekerjaan Tuhan, tidak akan mereka punya anak. Coba kita lihat Mazmur 127 ayat 3 nih ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Sudah dikatakan anak laki bukan berarti kalau anak perempuan tidak berlaku ya. Tapi ingat pada waktu itu sudah saya katakan perempuan itu gak dianggap, saudara ya. Jadi makanya dikatakan anak-anak lelaki milik pusaka daripada Tuhan, buah kandungan adalah suatu upah. Jadi jelas adalah pekerjaan Tuhan. Lebih-lebih dalam kasus Ishak ini, di mana Abraham ini sudah berusia 100 tahun pada waktu Ishak dilahirkan. Itu ada dalam ayat 5. Dan Sarah adalah bukan cuma sudah tua umur 90, dia mandul laginya. Dan sudah boleh dikatakan mati haid atau menopause ya. Roma 4 ayat 16. Iman Abraham ya, tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kalau terjemahan kita rahim Sarah telah tertutup, tapi dalam terjemahan NIV dan bahwa rahim Sarah juga telah mati. Jadi saudara, saya kira ini maksud dengan mati itu adalah mengalami menopause, dan sudah tidak ada menstruasi lagi. Teoritis mestinya sudah tadinya mandul tambah tua, menopause, itu sudah tumpuk-tumpuk, mustahil punya anak. Tapi lagi-lagi saudara, kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apapun yang saudara alami, halangan apapun, kalau Tuhan memang mau, kalau Tuhan memang menjanjikan, kalau Tuhan memberikan firman, percaya dia bisa, karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena jawaban kedua, Tuhan memberikan Ishak untuk mendapati firman atau janjinya. Kita baca dalam ayat 1 dan ayat 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara, teks ini menunjukkannya, firman atau janji Tuhan itu pasti digenapi. Bukan cuma pasti digenapi, saatnya itu pasti tepat, tidak mungkin meleset sedikit pun. Karena Tuhan itu setia kepada janjinya, dan dia tidak mungkin mau ataupun mampu untuk berdusta. Tuhan bukan cuma tidak mau berdusta, dia tidak bisa berdusta. Jadi kita lihat dua ayat ini ya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan ia tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi saudara, kalau manusia bisa dusta, Allah bukan manusia, dia tidak bisa berdusta. Dan Ibrani 6 ayat 18 lebih keras lagi ya. Sebab oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta dan seterusnya. Allah dikatakan tidak mungkin berdusta. Jadi saudara, jangan takut mengatakan Allah tidak bisa berdusta. Loh, dia kan maha kuasa, masa dusta tidak bisa? Aku bisa kok dia tidak bisa. Berarti aku lebih bisa dari dia? Ia lebih bisa dalam hal buruk. Memang iya saudara, kesuciannya, kesempurnaannya membuat dia tidak bisa melakukan sesuatu yang jahat. Ya, itu akan bertentangan dengan nature-nya, dengan keberadaannya. Dia setia, dia tidak mungkin, tidak bisa dia berdusta. Karena saudara, poin ketiga, dari sudut Abraham dan Sarah, mereka bisa mendapatkan Ishak karena mereka beriman. Memang imannya Tuhan yang beri ya. Jadi semuanya Tuhan yang ngatur. Syaratnya dipenuhi oleh mereka, tapi syarat itu dipenuhi dengan pertolongan Tuhan, jelas ya. Tapi sekarang kita menyoroti dari sudut pandang manusia saja. Abraham dan Sarah bisa dapatkan Ishak karena mereka beriman. Coba kita lihat ayat ini ya. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia.
Jadi saudara, mereka beriman terus ya, sekalipun kelihatannya tidak mungkin. Memang pasti ada naik turunnya ya. Tapi secara umum Abraham khususnya itu beriman secara luar biasa dan bertekun menunggu selama 25 tahun. Saudara, kalau menunggu pertobatan orang 25 tahun itu masih agak masuk akal ya, biarpun itu pun sudah belenak saudara. Tapi menunggu anak 25 tahun, apalagi pada waktu dijanjikan itu sudah tua, sudah mandul tuh ya, 25 tahun itu sangat tidak masuk akal. Lalu mari kita lihat Roma 4:17-21. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Kata-kata ini tidak perlu dimutlakan ya, dia pernah lemah, tapi secara umum imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup atau tadi telah mati. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara tunggu dalam persoalan janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara, problem pertobatan seseorang yang saudara cintai, yang saudara doakan dan saudara usahakan lama tapi tidak terjadi terus. Saudara, dalam menunggu bertekunlah dalam menunggu. Memang kalau tidak ada janji Tuhan, memang yang saudara harapkan itu belum tentu terjadi. Ya, kita berdoa untuk pertobatan seorang, biasanya tidak ada janji Tuhan ya, orang itu bakal bertobat. Maka dalam hal itu saudara, tidak ada kepastian. Tapi saudara, kalau ada janji Tuhan, maka dia pasti menepati. Misalnya kalau saudara sekarang kekurangan duit, sangat kekurangan sampai makan pun setengah mati, padahal ada janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, dalam hal semacam ini kan percayalah janji itu, bahwa kok tugas saudara jadi anak Tuhan, itu nomor satu. Kalau enggak anak Tuhan, itu janji tidak berlaku. Dan cari dahulu, berarti utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Biasanya kalau orang kurang duit, lalu malah mengutamakan pekerjaannya, mengutamakan duitnya, bahkan kalau perlu cari dengan cara-cara yang tidak halal. Nah ini saudara, ini sudah sama sekali tidak mendahulukan Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya, mendahulukan duitnya. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Itu tindakan justru tidak beriman, saudara. Jadi dalam hal seperti itu, taat kepada Dia, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan yakinlah di sini ada janji Tuhan, Dia pasti mencukupi. Saya sudah tekankan bolak-balik, Dia tidak janji kemewahan loh ya. Coba tetap bertanggung jawab untuk mengirit duit dan menggunakan untuk yang betul-betul perlu, bukan yang ingin. Tentu ada kewajiban seperti itu, tapi saudara, Dia berjanji memberikan apa yang saudara butuhkan. Itu pasti. Tidak akan saudara biarkan jadi bambong yang keleleran di jalanan, yang lalu minta-minta terpaksa ngemis duit, lalu kelaparan 3 hari tidak makan dan pakai. Saya tidak percaya hal semacam demikian. Jadi saudara, kalau memang ada janji Tuhan, periksa dulu dalam Alkitab, ada tidak? Kalau ada, kok terjadi, tekunlah memenuhi syaratnya, lalu bertekunlah dalam menunggu. Dia tidak mungkin tidak menepati janji. Kalau poin keempat, saudara, dalam peristiwa kelahiran Ishak ini, kita bisa melihat ketaatan Abraham, saudara. Beberapa poin akan saya bahas. Pertama, poin A, dia menamai anaknya Ishak, ayat 3, sesuai dengan perintah Tuhan dalam Kejadian 17 ayat 19. Hanya beberapa orang dalam Alkitab saya kira yang namanya diperintahkan oleh Tuhan berikan nama ini. Saya kira orang yang lain adalah mungkin Simpson barangkali ya. Lalu Yesus jelas, Ishak, tidak tahu siapa lagi. Hanya beberapa orang diperintahkan namanya diberikan sebelum anaknya lahir. Saudara, nama Ishak
Itu bahasa kita ya. Inggrisnya Isaac, tambah tidak cocok lagi. Dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani sebetulnya adalah Yitzhak. Yitzhak, ya, Yitzhak. Aneh itu ya, memang bahasa Ibrani seperti itu ya. Jadi pakai Y ya, Yitzhak, yang berarti he laughs, ia tertawa. Itu arti dari kata Yitzhak yang dalam bahasa kita Ishak. Nah, ini pertama. Jadi kelihatannya sepele, nama saja peduli amat. Tapi Tuhan perintahkan, tidak peduli sepele atau tidak sepele, taatilah. Karena poin kedua, poin B, dia menyunat anak itu ketika berusia 8 hari sesuai dengan perintah Tuhan dalam Kejadian 17 ayat yang ke-12. Saudara, dalam Kejadian 17 itu perintah sunat pertama dilakukan ya. Dan Abraham, semua orang-orangnya termasuk Ismail dan sebagainya disunat semua. Karena saudara, Abraham tidak mungkin tidak tahu bagaimana sakitnya. Apalagi saudara, ini sunat dalam zaman kuno ya. Saya tidak tahu mereka punya obat mati rasa seperti pontan apa enggak ya. Kalaupun tidak ada pontan, jangan pikir orang kuno itu goblok-goblok ya. Saya pernah sering melihat di TV itu, wah, mereka yang di pedalaman primitif di hutan dan sebagainya itu punya obat-obatan dari akar-akar dan sebagainya yang luar biasa. Yang orang modern pun kaget, loh kok bisa ya? Ini dari mana mereka ngerti seperti itu? Nah, saya tidak tahu apakah mereka punya obat-obatan tempat demikian. Tapi yang jelas saudara, saat itu antibiotik tidak ada, obat mati rasa tidak ada. Saya tidak tahu akar-akaran ada atau tidak. Tapi yang jelas kalau kita melihat dalam kasus Yosua dan sebagainya, kasus waktu siapa itu dua anaknya Yakub membunuh orang-orang yang memperkosa Dina itu ya, boleh kawin, sunat dulu. Sedang kesakitan hari ketiga, basmi mereka semua. Jelasnya pada saat itu orang disunat kesakitan. Jadi rupa-rupanya mereka tidak ada ya obat antibiotik, obat mati rasa atau apa. Jadi Abraham pasti tahu sakitnya, pasti tahu juga orang-orang yang kecil-kecil disunat kesakitan dan sebagainya. Apakah dia tidak ada perasaan kasihan anakku usia 8 hari? Bayangkan dia punya baby usia 8 hari. 8 hari itu begitu apa ya, lemah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Dan biasanya perasaan kasihan itu muncul secara luar biasa. Ini nek tak sunat, disunat sudah nangis berhari-hari kesakitan. Lah bisa saja saudara, dia enggak lah, Tuhan ini gak bijaksana 8 hari, nanti 8 tahun aja lah. Bisa sekali. Tapi saudara, dia adalah orang yang tidak mau minta Tuhan. Tuhan nyuruh, dia lakukan. Jadi kecintaannya kepada Tuhan melebihi kecintaannya kepada anaknya. Ketundukannya pada Tuhan lebih besar dari rasa kasihannya pada Ishak. Dan karena dia tetap menyunat Ishak pada usia 8 hari sesuai firman Tuhan. Beda dengan Musa ya. Musa tidak menyunat anaknya. Mungkin karena penyunatan anak pertama dia melihat menderita, penyunatan anak kedua mungkin ditunda. Hampir-hampir karena itu dia mau dibunuh oleh Tuhan. Jadi saudara, ketatannya beda dalam persoalan ini, bukan dalam segala hal ya. Abraham jelas lebih taat. Saudara, kaki menunjukkan pentingnya sakramen dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama. Biarpun sakramennya beda, itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin yang kelima. Sarah tertawa dalam ayat 6 dan ayat 7. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Sekarang dia tertawa. Tapi ini tertawa yang berbeda dengan tertawanya dia dalam Kejadian 18 ayat 12 dan 13. Saat tidak tertawa karena tidak percaya. Sekarang dia tertawa karena sukacita. Dan bukan hanya dia sendiri yang bersukacita, tapi banyak orang lain bersama-sama dengan dia. Ayat 6b saudara, akan tertawa karena aku. Itu terjemahan kita.
Tapi saya terjemahan dari King James, NIV dan NDSD, will laugh with me, akan tertawa dengan aku atau bersama aku. Jadi yang dimaksudkan saudara, bukan bahwa orang-orang itu mentertawai Sarah, tapi tertawa bersama Sarah atau bersukacita bersama Sarah. Saudara, pada waktu Sarah diberkati, orang-orang ini bersukacita bersama dengan dia. Bagaimana sikap saudara kalau ada teman atau siapapun orang di sekitar saudara, tetangga atau apapun yang dapat berkat Tuhan? Bersukacita bersama dia, atau yang lebih banyak iri hati? Dia nabung di bank dapat mobil, kok ke aku ya? Biasanya mikirlah gitu ya. Apakah saya bersukacita? Wah, puji Tuhan kamu dapat mobil. Jarang ada saudara. Dari 1000 belum tentu ada. Kalau ada orang tahu-tahu gimana dapat harta karun gitu ya, wih, miliaran atau triliunan. Aduh, kok enggak aku ya, di belakang rumah aku dulu, kok enggak tahu ada orang nanam harta karun dulu. Kenapa dia dapat, aku enggak? Saudara, kita bisa iri hati. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan demikian ya. Roma 12 ayat 15a. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, kalau menangis dengan orang yang menangis, itu mungkin gampang. Apalagi kalau melankolis. Nah, sana nangis, wah, sini nangis lebih banter. Gampang menangis dengan orang yang menangis, sedih dengan orang yang sedih. Saya kira itu gampang. Kita kasihan, kita sedih. Tapi bersukacita dengan orang yang bersukacita, itu tidak gampang. Biasanya yang terjadi adalah kita iri hati. Tapi saudara, itu adalah salah sama sekali. Tidak peduli siapapun orang itu, apalagi kalau orang itu adalah saudara seiman kita. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Ini tidak terlalu sukar. Satu menderita, semua juga merasa kasihan menderita. Ya, memang bisa. Satu menderita, yang lain cuek, itu juga bisa. Tapi maksud saya ini lebih gampang. Tapi saudara, bagian akhirnya, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dihormati dengan cara apapun, dapat berkat dan sebagainya, semua anggota turut bersukacita. Saudara, jadi selalu pikirkan ya, kita ini saudara-saudara seiman selama kita adalah anak Allah yang sungguh-sungguh. Kalau saudara orang Kristen KTP, maka tentu bukan saudara seiman. Tapi kalau saudara orang Kristen sungguh-sungguh, kita semua adalah saudara seiman. Dan kalau ada yang bersukacita, ada yang dapat berkat, kita semua mestinya ikut bersama dengan dia bersukacita. Bukan bersukacita karena dia dapat berkat, aku pasti ditraktir. Bukan itu saudara. Tapi bersukacita senang karena saudara seimannya senang dapat berkat, senang bersama-sama dengan dia. Bukan karena kita mengharapkan apapun. Saudara, jadi ini persoalan tertawa dan sebagainya itu, poinnya seperti ini ya. Kan itu adalah menggelikan, bahkan tolol dan gila ya. Untuk menggunakan bagian ini sebagai dasar dari contoh blessing atau tertawa dalam roh. Sarah tertawa karena sukacita, dan dia bersukacita karena ada penyebab yang wajar, yaitu mendapatkan anak yang ditunggu-tunggu selama 25 tahun. Ini berbeda secara total dengan tertawanya orang yang terkena tornado blessing, yang tertawa tanpa alasan apa-apa. Dan juga saudara, kalau dibayangkan ya, memang repotnya Alkitab ini tertulis ya. Coba bentuk video, kita bisa lihat Sarah tertawa bagaimana. Tertawa itu bisa gini ya, tertawa juga ya. Tapi coba, wah. Kalau orang senang, tertawa yang jenis bagaimana kira-kira? Yang pertama apa, yang kedua? Kalau yang kedua itu tertawa orang yang dengar ludruk, dengar lelucon, banyolan, pelawak, wah, kakak, gitu ya. Tapi kalau tertawa karena senang dapat berkat, biasa tertawa biasa, senyum atau gimana ya. Tapi tornado blessing itu so, wah, tak bisa berhenti. Itu tertawanya
Bahkan bukan tertawanya orang dengan lutut, tertawanya orang gendek. Jadi saudara, ini memang sudah kuno, tetapi tetap kita perlu tetap tahu bagaimanapun itu ajaran betul-betul gila, praktek itu betul gila. Dari gereja manapun, orang manapun yang dulunya setuju kecuali dia bertobat, dia punya otak yang korslet secara rohani. Itu perlu saudara camkan. Jadi saya ingat orang-orang yang ikut-ikut itu gereja-gereja karismatik pada umumnya ikut semua, hampir semua setidaknya. Lalu pendeta siapa di Semarang itu yang sekarang wah gerejanya hebat besar, ya Petrus Agung, ya itu dulu kita pakai kebaktiannya dia dalam acara membahas Turn to Blessing. Jadi saudara, saya tidak peduli dia gerejanya besar, saya tidak peduli berapa ribu orang ikut dia. Kalau dia tidak bertobat dari peristiwa Turn to Blessing itu, saya tetap anggap sampai detik ini dia orang yang otaknya korslet. Hanya orang gila yang kacau balau pengertian Alkitabnya bisa menganggap Turn to Blessing sebagai lawatan Allah. Saya yakin itu lawatan setan, bukan lawatan Tuhan. Saudara, kita masuk poin kedua. Pengusiran Hagar dan Ismail di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 14. Ini pertama-tama saudara diawali dengan penyapihan Ishak. Disapih itu dihentikan menyusui, ya, menyusunya berhenti, itu disapih. Ayat 8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Saudara, pertama poin ayat, disapih berarti cerai susu. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 1 22-24. Tapi Hana ini mamanya Samuel ya, tidak ikut pergi sebab katanya pada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkanah suaminya itu berkata padanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Dan ditinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul-betul kanak-kanak itu. Saudara, tradisi saat itu menunjukkan bahwa penyapian dilakukan pada saat anak berusia 3 tahun. Gak cocok belas sama zaman sekarang ya. Tapi saudara, kalau dilihat-lihat zaman sekarang itu ditambah lama tambah dipanjangkan saudara ya. Zaman saya punya anak waktu itu kalau tidak salah teorinya 3 atau 4 bulan, belakangan jadi 6 bulan, sekarang tidak tahu berapa. Jadi makin lama makin panjang penganjuran untuk memberikan ASI kepada anak. Jadi saudara, kalau zaman itu 3 tahun mungkin sekali itu bagus juga. Cuma kalau 3 tahun selama dia nyusui, dia tidak bisa punya anak biasanya ya. Jadi itu, tapi pokoknya tradisi saat itu saudara. Dan bahwa tradisi saat itu memang 3 tahun baru disapih, kita lihat dari beberapa hal saudara. Pertama saudara, teks yang kita baca 1 Samuel 1 ayat 22-28 menunjukkan bahwa Samuel diserahkan kepada Eli setelah disapih. Tidak mungkin saudara dia disapih pada usia 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Kalau 1 tahun diserahkan Eli, inilah jadi babysitter lah saudara. Nah 3 tahun itu sandalnya sudah bisa jalan. Ya memang saya perlu dilatih, tapi tidak terlalu nemen seperti anak baru 6 bulan atau 1 tahun ganti popok dan sebagainya. Wah, Eli gak bisa pelayanan saudara. Jadi sangat mungkin dia diserahkan dalam usia 3 tahun, itu sangat memungkinkan. Lalu saudara, nomor 2 Tawarik 31 ayat 16. Saya tidak berikan ayatnya karena harus dibaca seluruh konteksnya ya. Dan lihat dalam terjemahan King James, NIV dan NASB, bukan terjemahan kita, menunjukkan bahwa Raja Hizkia memberikan persediaan untuk anak-anak di atas 3 tahun. Mengapa? Karena anak di bawah 3 tahun belum disapih, sehingga tidak membutuhkan persediaan. Ketiga, dalam suatu kitab apokrifa, Deuterokanonikanya Katolik termasuk di sana ya, ada di sana ya, 2 Makabe pasal 7 ayat 27,
Diceritakan tentang seorang ibu yang berkata pada anaknya, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusuimu." Saudara, mengapa saya gunakan kitab Makabe? Terus ini jadi Katolik atau gimana? Enggak, saudara ya. Kitab Makabe termasuk dalam Apokripa, Deuterokanonika, biarpun sekarang bahkan masuk dalam PL-nya Katolik. Tapi saudara, kita tidak mengakui seluruh Deuterokanonika sebagai firman Allah ataupun Alkitab. Tapi saudara, bagaimanapun juga, ini adalah tulisan kuno yang sudah ada pada zaman Yesus dan Rasul-Rasul. Sekalipun penulisnya tidak diilhami oleh Roh Kudus, dan karena itu tulisannya bukan firman Tuhan atau Alkitab. Tapi saudara, orang nulis apalagi dipublikasikan luas, rasanya tidak mungkin penulisnya menulis sesuatu yang secara terang-terangan bertentangan dengan tradisi atau fakta pada saat itu. Bisa terjadi tetap ya, tapi kemungkinannya kecil. Seperti misalnya dalam kitab Yudit, juga Apokripa itu Deuteronika, Nebukadnezar disebut sebagai Raja Asyur banyak kali dalam seluruh kitab Yudit. Itu bertentangan dengan fakta. Dia Raja Babilonia, bukan Raja Asyur. Tapi pada umumnya itu tidak terjadi. Jadi saya berpendapat bahwa penyampaian dalam usia 3 tahun yang dikatakan oleh itu bisa dipercaya kebenarannya. Jadi pada zaman itu 3 tahun ya, lain dengan saat ini. Karena poin B, Abraham mengadakan pesta dalam persiapan dalam peristiwa penyampaian Ishak tersebut. Kita baca 8 ya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Saudara, pertama, Abraham adalah orang beriman atau orang yang rohani. Tapi toh dia mengadakan pesta. Saudara, Yesus sendiri pergi ke pesta. Berarti ikut pesta. Dia tidak pergi untuk nonton toh, dia pergi untuk ikut pesta. Yohanes pasal 2, perjamuan di Kana. Jadi jelas bahwa orang Kristen boleh pesta. Jangan jadi orang yang sok rohani, kebablasan rohaninya, sampai pesta itu terlalu duniawi, tak boleh makan-makan seperti itu dan sebagainya. Saudara, kalau pesta itu adalah pesta yang berlebih-lebihan, apalagi ditambah yang tak karu-karuan, tambah minuman keras, mabuk-mabukan, narkoba, lalu tambah pesta seks, lah ya itu ya tentu saja lain ceritanya. Tapi pesta yang wajar-wajar saja, tidak ada masalah dengan itu. Yesus pesta, Abraham pesta, di surga nanti juga ada pesta. Jadi tidak ada masalah dengan pesta sepanjang itu wajar-wajar saja. Yang kedua, ada orang yang menanyakan, mengapa Abraham mengadakan pesta pada saat Ishak disapih? Bukan pada saat Ishak lahir, juga bukan pada saat Ishak disunat. Itu kan lebih penting lahirnya. Biasanya pesta lahir, apalagi tunggu 24 tahun, pesta di sana. Saudara, mungkin sekali pada saat itu, pada saat Ishak lahir, Abraham juga mengadakan pesta. Tapi tidak diceritakan dalam Alkitab karena dianggap tidak penting. Pesta yang ini diceritakan karena dianggap penting. Bukan karena pesta itu sendiri penting, tapi karena dalam pesta itulah terjadi penghinaan oleh Ismail kepada Ishak, menyebabkan mereka diusir. Nah, ini pentingnya. Saudara, sekarang poin kedua ya. Kita lihat apa yang Ismail lakukan dalam Ishak dalam ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anak. Terjemahan kita, poin A ya, sedang main dengan Ishak. Arti sama, playing, bermain. Tapi King James, NIV dan NASB menerjemahkan mocking, mengejek. Saudara, kata bahasa Ibrani adalah metzachet, yang bisa berarti dua-dua. Bisa berarti playing atau bermain, bisa berarti laughing atau tertawa, bisa berarti mocking atau mengejek. Tapi saudara, dalam memilih arti, mestinya milih pakai akal sehat. Kalau cuma main, mengapa gerangan salah tahu ngamuk? Tidak masuk akal, saudara. Jadi saudara, juga dalam Kejadian 19 ayat 14, kata Ibrani kimsachet,
yang sebetulnya berasal dari kata yang sama dengan kata Ibrani metzakek tadi, hanya diberi tambahan satu kata depan yang berarti sebagai atau seperti. Itu diterjemahkan sebagai olok-olok yang kita baca Kejadian 19:14 ya. Keluar Lot lalu bicara dengan kedua bakal menantu yang bagian akhir, tetapi yang dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja, ya, guyonan atau mengejek atau bagaimana gitu ya. Lalu dalam Kejadian 39 ayat 14 dan 17 muncul kata Ibrani letzakek yang menggunakan kata dasar yang sama dengan kata Ibrani di atas, diterjemahkan mempermainkan. Ini waktu istri Potifar memfitnah Yusuf dan menceritakan Yusuf, katakan melecehkan dia atau mau memperkosa dia dan sebagainya. Kita baca 14 dan 17 ya, Kejadian 39. Dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya pada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang itu dapat mempermainkan kita. Lalu ayat 17, perkataan 7 kali yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari datang kepadaku untuk mempermainkan aku. 2 kali kata mempermainkan dari kata Ibrani letzakek. Saudara, ada 2 alasan yang sangat kuat yang menyebabkan tindakan Ismail tidak mungkin diartikan sebagai sekedar bermain, tertawa, atau bahkan menggoda. Tidak. Pertama, saudara, alasannya kemarahan Sarah dalam ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kalau memang cuma mainan, tertawa atau bahkan menggoda, dalam arti menggoda positif ya, tidak mungkin Sarah mengeluarkan reaksi yang begitu keras, marah, bahkan suruh usir. Tidak mungkin. Kedua, saudara, poin B alasannya. Dalam Galatia 4 ayat 29, Paulus yang jelas pada satu membicarakan atau memaksudkan peristiwa ini menggunakan kata menganiaya. Kita baca Kejadian Galatia 4 ayat 28 sampai 30. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jelas, saudara, Paulus pasti merujuk pada peristiwa ini, dan dia menggunakan kata menganiaya. Jadi jelas ya, yang Ismail lakukan mentertawai, mengejek, bahkan menghina Ishak. Itu yang dia lakukan. Dan karena itu tidak heran Sarahnya ngamuk. Karena poin B, saudara, apakah saat itu Ismail sudah cukup umur untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu? Misalnya anak saudara atau anaknya tetangga ya, umur 5 tahun, anak saudara umur 3 tahun, lalu dijungkrak jatuh. Apa perlu kita sebagai bapaknya marah lalu kebuan? Itu anak be anak umur 5 tahun akhirnya ngerti apa, saudara? Nah sekarang Ismail ini menghina dan sebagainya. Dia sudah cukup umur mempertanggungjawabkan layak Sarahnya marah atau tidak. Sekalipun dalam ayat 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Ismail berulang kali disebut anak, tetapi kata yang dipakai adalah kata Ibrani Na'ar dan Yelet, yang sekalipun bisa berarti anak kecil, tetapi juga bisa berarti remaja. Waktu Elisa dimaki oleh sekelompok anak botak dan sebagainya, dia kutuk anak-anak dalam nama Tuhan. Keluar seekor beruang, cabai-cabai 42 mereka. Orang seringkali ini nabi gendeng ya, wong anak kecil kok gitu kan. Tapi saudara ingat, laki-laki kata yang digunakan salah satu dari 2 kata ini. Dan itu bisa berarti anak kecil, bisa berarti remaja. Dan kalau berarti remaja, dia sudah bisa bertanggung jawab untuk tindakannya. Nggak bisa dia mutukin
memaki-maki Nabi seenaknya sendiri. Tidak bisa Ismail menghina Ishak pada usianya yang sudah remaja. Saudara, Ismail beda umur dengan Ishak 14 tahun. 14 tahun lebih tua. Bandingkan Kejadian 16 ayat 16 dengan Kejadian 21 ayat 5. Dia, kalau sekarang Ishak berusia 3 tahun, maka dia kira-kira usianya 17 tahun. Bukan anak kecil, saudara. Jelas dia sudah cukup umur untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. 17 tahun ngejek anak umur 3 tahun. Saya jadi orang tua yang anak umur 3 tahun, saya ngamuk juga. Karena 17 tahun cukup gede untuk mempertanggungjawabkan. Dia bukan anak kecil lagi. Poin ketiga, poin C. Mungkin sekali Ismail meniru kebiasaan ibunya. Dalam Kejadian 16 ayat 4 dan 5, kita lihat bahwa Hagar memandang rendah atau menghina Sarai. Pada waktu dia hamil, Sarai tidak hamil-hamil. Dan mungkin ini merupakan kebiasaannya. Dan akhirnya Ismail yang berulang kali melihat hal itu lalu menirunya. Saudara, sebagai orang tua, hati-hati dengan sikap, tindakan, atau kata-kata saudara, karena bisa memberikan teladan jelek bagi anak, cucu, keponaan, dan sebagainya. Kalau mau lakukan yang buruk, sedapat mungkin lakukanlah tanpa ada yang lihat. Itu pun sebaiknya tidak. Tapi kalau terpaksa, ya pilih yang seperti itu daripada lakukan di depan anak dan sebagainya. Kalau saudara sering dusta dan anak saudara tahu, kalau saudara sering curi dan anak saudara tahu, kalau saudara sering ngerasani orang jelek-jelek dan saudara tahu, anak saudara tahu, kalau saudara sering fitnah, sebar gosip dan bahkan anak saudara tahu, apakah mengherankan kalau anak saudara lalu jadi pendusta, pemfitnah, penggosip, pencuri, dan sebagainya? Tahu saya heran. Dan jangan heran kalau dia lalu terapkan itu kepada saudara. Kalau tidak mau anak saudara jadi rusak dan bersikap buruk kepada saudara, jangan berikan teladan buruk. Sebaliknya, beri teladan baik. Karena poin D, poin keempat, apa yang Ismail lakukan bukan sekedar mengejek diri Ishak. Aneh rasanya ada orang mengejek anak berusia 3 tahun ya, biarpun bisa. Tapi saudara, penafsir mengatakan dia mengejek atau menghina Ishak sebagai penggenapan janji Tuhan. Dia sudah cukup gede ya, 17 ya. Jadi pasti sudah dengar bahwa anak janji yang dimaksud oleh Tuhan adalah Ishak dan bukan dia. Rasa iri hati membuat benci dan membuat dia lalu mengejek Ishak berhubung dengan kedudukan Ishak sebagai anak janji. Kan tuh waktu Sarah marah, dia tidak jadi penggenapan janji ya bareng be anakku, gak bisa ya. Jadi pada hakikatnya saudara, Ismail bukan sekedar menghina Ishak, tapi juga menghina iman Abraham, janji Tuhan, bahkan Tuhannya sendiri. Karena poin E, Galatia 4 ayat 29 menggunakan pengejekan Ismail terhadap Ishak sebagai gambaran penganiayaan orang kafir terhadap orang Kristen. Saudara, ada beberapa pandangan tentang hal ini. Pertama, Paulus mengalegorikan cerita itu. Mengalegorikan itu cerita yang hurufiah disimbolisir. Mestinya arti hurufiah diartikan secara simbolis. Saudara, saya tidak tahu setuju pandangan ini. Tapi kalau ini benar, seandainya ini benar, ini tidak berarti bahwa kita boleh mengalegorikan seadanya cerita yang historis. Dalam menafsirkan, saudara, ini prinsip hermeneutik ya. Kalau cerita itu cerita sejarah, betul-betul terjadi, tidak boleh kita mengatakan ini simbol apa, ini simbol apa. Tipe bisa, tapi simbol tidak. Lalu saudara, kemungkinan kedua, Paulus menggunakan peristiwa penghinaan Ismail terhadap Ishak sebagai suatu tipe. Kalau tipe bisa ya. Yang ketiga, Paulus sekedar menganalogikan. Kalau pada zaman dahulu terjadi penganiayaan oleh orang kafir terhadap orang percaya, demikian juga pada zaman sekarang. Saudara, ini sudah terjadi pada zamannya Isa, ini terjadi pada zamannya Yesus, ini terjadi pada abad-abad awal dari kekristenan.
ini terjadi terus dalam sepanjang sejarah gereja sampai sekarang. Jangan heran, jangan merasa aneh orang kafir menganiaya orang Kristen. Apakah dengan penghinaan atau dengan apapun cara yang tidak menyenangkan, itu sangat-sangat banyak. Dan tidak usah heran kalau itu terjadi. Mereka punya bapak yang berbeda dari kita, dan bapak mereka pasti selalu mengilhami anak-anaknya untuk menghina anak-anak dari Allah. Yang ketiga, sikap Sarah melihat penghinaan Ismail itu. Lihat ayat 10 ya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Ahli waris itu pasti ahli waris dalam bukan urusan harta, bukan itu yang maksudkan, tapi urusan ahli waris dalam urusan janji Tuhan tersebut. Saudara, pertama poin A, Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kata Ibrani yang diterjemahkan usirlah dalam ayat 10 ini adalah kata garas dalam bahasa Ibrani, yang dalam Imamat 21 ayat 7 juga digunakan, tapi diterjemahkan cerai. Saya bacakan Imamat 21 ayat 7 ya. Janganlah mereka ini saya kira imam ya, mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah rusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya dan sebagainya. Diceraikan, itu pakai kata garas. Memang dalam ayat 10 nggak mungkin kata itu diterjemahkan menceraikan, karena kata itu berhubungan dengan Hagar maupun Ismail. Coba kita lihat lagi ya dalam ayat 10 ya. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Kalau diterjemahkan ceraikanlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Loh, hamba perempuannya bisa disuruh cerai, tapi anaknya kan tidak mungkin. Jadi bisa saja dia cuma maksud implisit, artinya dipakai usir, tapi implisit ceraikan Hagarnya. Itu memungkinkan. Sekarang saudara, poin B, sikap Sarah ini bisa dibenarkan atau tidak. Pertama saudara, ada orang yang berpendapat bahwa Sarah benar mutlak dengan alasan sebagai berikut. Pertama poin A, ayat 12, buktinya Tuhan menyuruh Abraham mentaati Sarah. Poin B, Galatia 4 ayat 30 memandang kata-kata Sarah sebagai kata-kata Alkitab atau kitab suci. Kita baca lagi Galatia 4 ayat 30 ya. Tapi apa kata nas kitab suci? Nas kitab suci. Nas itu tidak ada tuhnya. Apa kata kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jadi saudara, ini omongnya salah, tapi dikatakan apa kata kitab suci. Jadi ini jadikan dasar Sarah benar mutlak. Tapi kedua, ada orang yang berpendapat Sarah bertindak keterlaluan. Pertama, dia tuh istri kok dia memerintah suami. Istri mestinya tunduk suami yang memerintah. Kok ini istrinya memerintah suami. Kedua, dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, saya tidak tahu yang mana yang benar, tapi yang manapun yang benar, yang jelas adalah Sarah sedang bertindak di bawah penguasaan Tuhan, providence of God. Apakah Allah bertindak aktif atau pasif saya tidak tahu, tapi dia pasti bekerja dalam segala sesuatu untuk melaksanakan rencananya yang kekal. Tidak bisa Ismail tetap ada di sana. Nanti orang bingung anak janji ini yang mana. Jadi tahu anak janji ini yang Ishak, bukan Ismail. Di sini saudara, Alkitab dan Al-Quran sudah betul-betul bertentangan secara frontal ya. Jadi saudara, orang mau terima dua-dua, itu menurut saya merupakan suatu kekonyolan ya. Bunuh diri logika bagi saya kalau mau terima dua-dua. Karena dua kitab ini bertentangan secara tidak mungkin diharmoniskan. Bagi mereka, Ismail yang anak janji. Bagi kita, Ishak yang anak janji. Tidak bisa dua-dua benar.
Nanti yang dikorbankan, yang mau dikorbankan akhirnya batal itu juga bagi mereka Ismail. Lalu ganti kambing, makanya kalau Idul Adha mereka sembelih kambing. Bagi kita, Isa digantikan domba. Tapi kita tidak sembelih domba, saudara. Jelas kontradiksi frontal, tidak mungkin bisa diharmoniskan. Dan karena itu kita harus milih, saudara ya. Atau Alkitab kita terima, berarti harus menolak Al-Quran. Atau kalau mau terima Al-Quran, buangan Alkitabmu. Dua yang bertentangan tidak bisa dua-dua benar. Tapi lucunya saudara, dalam Islam itu mereka diajar, saya kira juga ada dalam Al-Quran itu ya, untuk percaya pada Taurat, Sabur atau Mazmur dan Injil. Dan ini termasuk Taurat ini, kita kejadian ya. Bagaimana mereka menerima Taurat? Kalau Tauratnya bertentangan dengan Al-Qurannya, sudah menerima. Nah, mereka pasti mengatakan, oh sudah diedit. Berlaku sayembara saya Boeing 737. Kalau memang Alkitab diedit, siapa yang mengedit? Kapan mengeditnya? Dan bagaimana mengedit ribuan manuskrip yang tersebar di seluruh dunia? Semua diubah tanpa ada yang tahu. Saya berani potong kepala saya, saudara, kalau ada orang bisa jawab pertanyaan dengan benar dan masuk akal. Saya sudah pikirkan pertanyaan itu, saya tidak gendeng kayak Moko Ginta. Buat pertanyaan bodoh, sayembara BMW, padahal bisa dijawab dan saya jawab dengan benar. Dia bisa jilat ludahnya sendiri. Tapi saya tahu dengan pertanyaan saya sendiri, saya tidak mungkin akan jilat ludah saya sendiri. Karena saya yakin pertanyaan itu tidak mungkin dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, kita memang salah, saudara, buang semua, saudara. Saya percaya mutlak firman Tuhan benar. Dan secara logika memang pertanyaan itu tidak mungkin dijawab. Manuskripnya ribuan, tersebar seluruh dunia, semua diubah. Siapa yang bisa mengubah? Malaikat, Tuhan sendiri. Tapi mereka tidak bilang malaikat atau Tuhan yang mengubah. Mereka bilang orang Yahudi yang mengedit. Orang Yahudi siapa? Bisa mengedit di seluruh dunia tanpa ada yang tahu. Dan kapan terjadinya? Dan apa motivasinya? Kok firman Tuhannya sendiri diubah? Itu alasan konyol, saudara. Dan sebetulnya ini sesuatu serangan ya. Kamu disuruh belajar Taurat, padahal Tauratnya bertentangan dengan Al-Quranmu. Lalu yang kamu percaya Tauratnya atau Al-Qurannya? Sebab yang bertentangan tidak bisa dua-dua benar. Lalu kamu mau terima yang mana? Ya ini kalau kita mau menyerang mereka. Saudara, yang keempat adalah sikap Abraham dalam ayat 11. Setelah dia mendengar omongannya Sarah, suruh ngusir. Ayat 11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Dikatakan bahwa kata-kata Sarah itu sangat menyebalkan Abraham. Dalam NIV, distress Abraham greatly. Sangat menyedihkan Abraham. Ya, sedih, sebal, tak terlalu beda. Ini menunjukkan, saudara, bahwa pertama, di sini Abraham merasakan akibat atau hukuman. Ya, akibat lebih tepat ya. Dari dosa poligami yang dia lakukan. Seandainya dia tidak poligami, tidak ada anak yang lahir dari dua orang istri, maka peristiwa ini tidak terjadi. Kesedihan yang dialami tidak terjadi. Jadi saudara, memang poligami tidak pernah dikecam dalam Alkitab. Orang melakukan dosa poligami, tidak ada. Kalau selalu mau dikecam karena istri asing, lain cerita, saudara. Tapi poligaminya sendiri tidak pernah ada, saudara. Juga waktu Herodes dikecam oleh Yohanes Pembaptis, kan diambil istri dari saudara tirinya, tapi bukan karena poligami. Jadi soal poligami itu begitu umum, biasanya tidak dikecam, tapi tetap, saudara, karena dikecam tidak berarti benar. Karena semua yang poligami mengalami penderitaan atau problem gara-gara itu. Jelas menunjukkan Tuhan menghajar, biarpun tidak ada kata-kata eksplisit menegur. Karena saudara, poin B, Abraham segan mentaati Sarah karena pertama, jelas dia mencintai Ismail. Diapa-apakan
itu anaknya dia. Dengan hamba, budak, buren, tak tahu. Pokok anaknya dia. Dan dia cinta. Dan sudah belasan tahun bersama, mau tidak mau dia cinta. Apa dia juga cinta Hagarnya, saya tidak tahu. Cinta Ismailnya, saya yakin. Kedua, dia telah belajar dari kesalahannya dalam Kejadian 16, di mana dia mentaati Sarah untuk mengawini Hagar. Ini dulu ngasih aku perintah, ngasih aku nasihat, gak kena, salah. Sekarang ngasih nasihat lagi, kata turuti. Dia belajar, omongannya nyonya aku ini sering gak kena. Jadi dia tak mau mengulangi kesalahan. Saudara, apa saudara belajar dari kesalahan? Cuma memang ya, orang pernah memberikan nasihat yang salah, tidak berarti nasihat lagi masih salah lagi. Bisa saja sekarang salah nanti benar, dan sebaliknya. Selalu setiap nasihat kita bandingkan dengan firman. Satu memang tidak ada Alkitab, nah tapi setidaknya dia bisa tanya Tuhan dan sebagainya. Saudara, sekarang poin kelima. Firman Tuhan kepada Abraham ayat 12 dan 13. Ini surprise ya. Disuruh usir, Abrahamnya sebel. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segalanya dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi seluruh bangsa, karena ia pun anakmu. Sudah ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama, poin A. Allah menyuruh Abraham untuk mentaati Sarah ayat 12. Ada 3 hal ya. Pertama, ini tidak berarti Sarah itu pasti betul mutlak. Bisa saja bahwa apa yang Sarah minta atau perintahkan itu sesuai rencana Allah, tapi dia punya motivasi dan sikap hati yang berbeda dengan Allah. Bisa. Yudas juga dikatakan, yang kamu mau lakukan, lakukan. Itu apakah memang betul apa yang dia lakukan, mau mengkhianati Yesus? Tidak. Tapi sesuai rencana Allah. Yang kedua, Tuhan hanya menyuruh Abraham mentaati kata-kata Sarah dalam ayat 10. Jadi bukan seadanya kata Sarah, setelah itu dia mesti taat. Ini bicara, bagian ini sesuai konteksnya ya. Konteksnya bicara usir itu saja yang dipersoalkan. Jadi tidak berarti Tuhan mengendaki suami tunduk kepada istri, ngomong apapun istrinya lalu harus turuti. Kalau ngomongannya kena ya turuti, saudara. Kalau omongannya tidak karu-karuan seperti istrinya Ayub, masih bertekun engkau dalam kesalahan, kutukilah Allah, udah matilah. Kamu bicara seperti perempuan gila, maksudnya kamu bicara seperti perempuan tolol. Itu terjemahan yang lebih benar. Kadang-kadang perlu dihargai semacam demikian. Kalau memang omongnya tidak karuan. Saudara, tidak ada ketundukan mutlak dari apapun kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Karena yang ketiga, seseorang mengatakan, jadi Abraham mempunyai otoritas yang lebih baik untuk perceraiannya dengan Hagar daripada pernikahannya dengan dia. Untuk pernikahannya tidak ada perintah Tuhan, perintah Sarah. Tapi untuk perceraiannya ada perintah Sarah, ada perintah Tuhan. Dan memang sudah ya, orang kawin pertama, kawin keduanya itu selalu adalah perzinahan. Kalau pernikahan pertama masih ada, kecuali kalau ini mati lain cerita. Tapi kalau ini tetap ada, kawin lagi, kawin kedua itu perzinahan, tidak sah di hadapan Tuhan. Mestinya memang cerai kalau dia mau bertobat. Jadi sudah jelas bahwa ini berlaku umum ya. Kalau orang poligami seperti ini, maka perceraiannya punya otoritas yang lebih besar daripada pernikahannya. Untuk pernikahan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Perhatikan juga bahwa Tuhan tidak pernah, juga di sini tidak menyebut Hagar sebagai istri Abraham, tetapi sebagai hamba atau budak. Ayat 12, ayat 13, bandingkan Kejadian 16 ayat 8, yang menunjukkan apa? Dalam pemikiran Tuhan, pernikahan Abraham dengan Hagar itu tidak berlaku. Tidak pernah disebut istri, selalu tetap disebut budak. Di hadapan orang ini istri, di hadapan Allah ini budak. Pernikahannya tidak berlaku. Poin B, Allah mengingatkan Abraham bahwa Ishaklah yang adalah anak janji. Ayat 12,
bagian akhir saja ya. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ini secara eksplisit ditekankan. Saya tidak percaya orang Islam setuju dengan ini. Karena nggak setuju dengan ini, lalu kenapa tahu-tahu muncul Nabi dari kalangan Arab? Kalau lihat jalurnya lucu dalam Al-Quran itu nabinya semua nabi yang sama dengan yang di kita ya. Yahudi, ujuk-ujuk Arab satu. Ini kok bisa menyimpang jauh-jauhnya dari mana? Dari kita jauh lebih konsisten ya. Terus dalam kalangan Israel kami tidak tahu ujuk-ujuk nyimpang bangsa lain, nggak ada saudara. Tahu-tahu Indian atau Aborigin atau apa, nggak ada saudara. Yahudi semua, Israel semua. Jadi sudah jelas yang disebut keturunanmu ialah yang dari Ishak. Yang di sana itu bukan. Ya memang diakui anak, tapi yang Tuhan janjikan sebagai keturunan itu adalah yang berasal dari Ishak. Dan yang menerima janji itu adalah Ishak dan keturunan. Bonzi, Allah menghibur Abraham dengan mengatakan bahwa Ismail juga akan dibuat menjadi suatu bangsa, karena dia juga adalah keturunan atau anak Abraham. Tapi ini cuma anak jasmani. Kalau tadi mewarisi janji rohani, kalau ini enggak. Ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Bagaimanapun anak jasmani, kubuat jadi bangsa yang besar, diberkati, ya. Loh, ini Raprobit kok. Raprobit memang diberkati, saudara. Ini yang disebut dengan common grace. Beda dengan special grace. Common grace kasih karunia yang bisa umum. Semua. Special grace karunia hanya untuk orang-orang pilihan atau anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan lihat ada dua orang buat sawah, yang satu orang Kristen, yang satu kafir, dia kasih hujan untuk berkat. Masa sawahnya orang Kristen tok dikasih hujan, buat di sini mandek, sini tidak hujan? Ya bisa terjadi begitu, saudara. Saya pernah terjadi waktu mau pergi ke Atlas. Loh, persis di jalannya Atlas, saudara. Kira-kira 10 atau 20 meter sebelum Atlas, hujan. Belakangnya sih saya kasih mobil. Loh, saya gak ada hujan belas. Dia bukan itu hujan, bla 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 bla. Persis saya di perbatasan. Bisa terjadi. Tapi secara umum, kalau dua orang punya sawah, satu dapat hujan, ya dua-dua dapat hujan. Satu kena matahari, ya dua-dua dapat matahari. Nggak lalu, hanya anakku tak berkati yang sana kering kerontang, tidak menelastai tanah babano yang mampu sana. Nggak, saudara. Common grace. Jadi saudara jangan heran kalau orang kafir itu ada yang diberkati dengan kekayaan, dengan kepandaian, dengan apa macam-macam. Bahkan berkatnya lebih dari kita. Tahu saya kan? Tapi berkat rohani khususnya keselamatan, tidak ada bless bagi mereka. Dan itu yang terpenting. Sekarang kita masuk dalam poin ke-6, saudara. Ketaatan Abraham. Ayat 14. Saudara, dia tak sebel dia. Tapi sebel tidak sebel. Begitu Tuhan yang ngomong, dia nurut. Ini luar biasa ya. Kita sekarang sebel biasanya sekarang ngurus Tuhan, kak Tuhan lah. Waktu itu saya sumpah kok Tuhan-Tuhanan. Tapi saudara, dia sebel atau tidak sebel? Begitu Tuhan yang bicara, dia tunduk. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, poin ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Terjemahan ini salah, saudara. Coba perhatikan ya. Dia meletakkan itu, jadi makanan dan sebagainya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Anaknya yang umur 17. Disuruh mamanya gendong. Bungkuk Hagar ini. Sudah perhatikan terjemahan NIV. Ia meletakkan mereka itu maksudnya roti dan air itu ya, pada pundaknya. Dan lalu menyuruhnya pergi dengan anak itu. Jadi bukan anaknya taruh juga, enggak ya. Dan ESV juga demikian. Dan memberikan mereka kepada Hagar, meletakkan mereka pada pundaknya. Mereka itu roti anggurnya, roti dan air ya. Dan memberikan anak itu kepadanya dan menyuruhnya pergi. Terjemahan Indonesia tidak punya otak, saudara. Anak umur 17 tahun, pundaknya mamanya, jalan 100 meter ambruk.
Memangnya dia kayak Yesus megol salib atau gimana? Jadi terjemahan seperti ini bisa dibuat orang ketawa loh ya. Orang bisa ngomong kitab suci genting. Jadi saudara, kita perlu tahu terjemahan ini salah dan harus kita betulkan. Sekarang poin B. Dari ayat 14 ini terlihat bahwa Abraham langsung mentaati perintah Tuhan untuk mengusir Hagar dan Ismail. Seseorang berkata demikian, ia yang tadinya ragu-ragu dan berlambat-lambat untuk melakukannya karena nafsu Sarah mengusulkannya, pada waktu yang mengerti bahwa itu adalah kehendak Allah, ia terburu-buru melaksanakannya. Banyak orang Kristen yang sikapnya terbalik, saudara. Kalau perintah Tuhan, berlambat-lambat. Nek perintah istri, wah, saya belum ngambek, aku kasih masak no. Lain aku, wis cepet-cepet ke susu kalau saya istrinya yang ngamuk. Nah, banyak suami-suami tunduk istri. Sekarang poin C. Di sini, lagi-lagi kita melihat bahwa Abraham tidak hidup menurut perasaan. Bahkan dia menundukkan perasaannya pada firman Tuhan. Saudara, apa saudara masih sering mentaati perasaan saudara yang bertentangan firman? Misalnya pada saat saudara itu malas ke gereja, perasaannya malas, ditabrak apa enggak? Pada saat saudara malas mendengar firman, malas berdoa, malas melayani, tunduk pada perasaan atau tunduk pada firman? Pada saat saudara marah, benci, dendam pada seseorang, bagaimana? Saudara, maukah saudara seperti Abraham? Tunduk firman bukan perasaan. Sekarang kita lanjutkan dengan poin ketiga, pengalaman Hagar dan Ismail. Ayat 15-21. Pertama, mereka kehabisan air. Ayat 15, ketika air yang dikirim batu habis, dibuangnya lah untuk ke bawah semak-semak. Dibuang itu maksudnya dilempar, tentu saja ditaruh. Abraham memberi mereka hanya sedikit persediaan, mungkin karena mereka tidak dimaksudkan untuk mengembara jarak jauh. Tetapi rupanya mereka tersesat. Padang pasir itu seringkali memang sukar, saudara ya. Jangan pikir padang pasir gampang, saudara. Mulai mubeng-mubeng, tidak karu-karuan. Tidak ada rambu-rambu di sana. Kedua, pada saat mereka hanya menangis, tapi mereka tidak berdoa. Memang kafir kok. Kafir pun kadang-kadang berdoa, tapi ini enggak. Kafirnya nemen. Ayat 16-17, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangis, ia dengar suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya padanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak dari tempat dia berbaring. Saudara, ayat 16 menunjukkan Hagar yang hanya menangis dalam keputusasaan, cuma nangis, tidak berdoa. Dan ayat 17 mengatakan bahwa Allah mendengar suara anak itu, bukan doa anak itu. Mamanya gak doa, jangan harapkan anaknya doa. Ismail pun rupanya juga cuma menangis, tapi tidak berdoa. Saudara sering bersikap seperti ini pada waktu mengalami penderitaan atau problem. Ingat, bagaimanapun besarnya problem saudara, Allah tetap jauh lebih besar dari problem saudara. Tidak perlu nangis, tidak perlu putus asa. Boleh saja nangis kalau mau menangis, putus asa jangan. Tapi terutama bukan hanya nangis, berdoa, beriman, berharap kepada Tuhan. Ketiga, mereka mengalami pertolongan Tuhan, ayat 17 sampai dengan ayat 20. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya padanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat dia berbaring. Bangun, angkat anak itu, bimbing dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia merasa sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di pada gurun dan menjadi seorang pemanah. Kata saudara poin A, Allah menolong mereka karena janjinya pada Abraham tadi ya. Anakmu tak buat bangsa besar kok. Tak mungkin mati, saudara. Jadi ini karena janji, dia tepati lagi. Poin B, Allah membuka mata Hagar sehingga dia melihat sebuah sumur. Ayat 19, perhatikan sekali lagi ya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur, lalu pergi mengisi kirbat dan sebagainya. Jelas bahwa ini bukan mujizat ya. Ini bukan mujizat penciptaan sumur baru, tadinya tidak ada, tahu-tahu dia ciptakan. Tidak.
Kalau begitu, dia tidak akan pakai kata-kata Allah membukakan matanya. Dia tidak lihat, saudara. Sumur sudah lama ada di situ, tapi tanpa pencelikan mata dari Tuhan, Hagar tidak melihatnya. Saya sering nyari barang. Nah, saya paling sering kehilangan barang, saudara. Saya nyari kunci atau apa itu sering kudu ngamuk karena dewek. Saya tahu pasti di meja loh. Cari kunci di meja gak ketemu. Padahal nanti ya ada di meja situ. Kita sering kali kayak melek tapi picek. Dan kadang-kadang pada saat seperti itu ya berdoa, ketemu. Tuhan mencelikkan mata kita, melihat apa yang tadinya tidak kita lihat. Kalau ini benar dalam hal jasmani, saudara, sehingga kita melihat atau tidak melihat itu tergantung Tuhan. Lebih-lebih di dalam hal rohani, betapa tergantungnya kita kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan mencelikkan mata kita, kita bukan tidak melihat apa-apa. Kita berhalusinasi melihat hal-hal yang salah. Calvin berkata demikian, pada saat Allah meninggalkan kita tanpa pengarahannya dan mencabut kasih karunia-Nya dari kita, kita menjadi kehilangan semua pertolongan yang dekat dengan kita. Seakan-akan mereka disingkirkan ke tempat yang terjauh. Saudara, apakah saudara merasa bahwa dalam hal jasmani pun saudara secara mutlak tergantung kepada Tuhan? Hal jasmani, saya tidak ngomong rohani sekarang ya. Banyak orang hal rohani merasa tergantung Tuhan, hal jasmani tidak. Hal jasmani, aku kerja, aku sukses atau tidak, tergantung aku pintar atau tidak, tergantung aku rajin atau tidak, tekun atau tidak, dan sebagainya. Tak kurangan orang pintar yang melarat, tak kurangan juga orang goblok, kak sekolahan, cek soge. Bukan berkat Tuhan. Saudara, kalau saudara dalam hal jasmani merasa tidak tergantung Tuhan, bagaimana doa Bapak kami bisa saudara aminkan? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bisa saudara ngomongkan doa itu betul-betul dan mengaminkan? Duitku banyak kok. Kok makanan hari ini? Sepanjang tahun ada, sepanjang 10 tahun ada kok. Saudara, biarpun sepanjang 10 tahun ada, ya saudara tidak bisa makan. Tuh bisa nggak tuh saudara bisa makan? Kemarin saya lihat, tadi malam saudara saya lihat metode mancing ikan yang unik di Cina. Tak tahu Cina sebelah mana, Cina lah gede, saya ngerti. Tak tahu itu sungai atau danau, saya sudah tidak tahu. Pokoknya ini ada orang barat pergi sana belajar cara mancingnya Cina. Dia mancing pakai burung yang mirip bebek, saudara. Bisa selulup. Burung itu makanannya ikan. Jadi burungnya dilatih, saudara. Naik perahu, pakai tengah, punya banyak burung. Burungnya pakai batang panjang diikat ke sana. Lalu burungnya memang makanannya ikan ya. Dilepaskan, burung selulup makan ikan. Lah, kalau cuma begitu tok, ditelan sama burungnya. Supaya tidak ditelan, lehernya diikat, saudara. Diikat tapi tidak seret-seret. Jadi dia mau nelen tidak bisa. Dia cuma makan ikannya di cocoknya. Lari, diambil ikannya sama nelayannya. Setiap dapat 5 ekor, burungnya dikasih makan 1. Jadi saudara, ini gendeng orang ini kok bisa ngelatih kayak begini, ini gimana caranya? Tapi saudara, kalau orang saja bisa mengatur burung itu tidak bisa makan kalau aku tidak mau kamu makan, apalagi Tuhan terhadap kita. Saudara boleh punya duit 1 T, nah Tuhan mau saudara tidak bisa makan, saudara makan. Mau diapakan? Saya dibuat kesasar, diam-diam renang di laut, hanyut, masuk pergi pulau terpencil. Ayo kalau makanan, makan aja duit 1 T mau makan ada dasar. Oh bisa sekali.
Nah, pesawat dijatuhkan boleh pegunungan mana, tak ada makanan belas, saudara hidup. Tak ada makanan, punya duit banyak. Jadi saudara, biarpun banyak, kalau tidak berkat Tuhan, kita tidak bisa makan. Kalau dalam hal jasmani saja manusia begitu tergantung Tuhan, apalagi dalam hal rohani. Coba kita lihat ayat ini ya. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini perjalanan Emmaus dan sebagainya itu ya. Pikiran mereka dibuka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kalau tidak Tuhan bukakan pikiran, bisakah orang ngerti? Kalau hanya sekedar budi asal yang ngajar, tidak peduli dia punya karunia pengajaran sehebat apapun, dan dia siapkan sebagus apapun, bisakah saudara mengerti? Saya jamin kalau ada pekerjaan Tuhan, saudara ngerti. Saya tidak peduli siapa yang khotbah. Memang milih harus milih. Kalau itu nabi palsu, saya tidak percaya Tuhan bicara melalui nabi palsu. Biarpun bisa kalau dia mau, tapi tidak pada umumnya. Saudara tentu pasti milih, tapi tetap yang sudah dipilih tetap berharapnya pada Tuhan, bukan pada orang itu. Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya lalu dia memperhatikan. Mengapa ada banyak orang kalau dengar firman tidak memperhatikan? Tuhan belum membuka hatinya sehingga dia tidak punya kerinduan. Kerinduan diberikan oleh Tuhan. Orang bisa mendengar firman itu dari Tuhan. Hari Jumat kemarin juga, saya pulang dari fitness, kira-kira sampai di rumah sekitar 4:30, nggak persis. Belum mandi, santai-santai, makan, nonton TV. Tahu-tahu ditelepon orang, Pak Budi sebentar lagi kita jemput ya. Saya ada pelayanan, saudara. Kailing belas. Kailing belas, gak persiapan juga. Nah sudah persiapan, gak ada masalah, tinggal mau dijemput, ya gak masalah. Belum persiapan. Mati aku. Jadi rupanya karena saya beberapa waktu yang lalu jatuh itu, saudara. Lalu saya tidak bisa kerjakan, kerjaan numpuk semua. Jadi membuat, tidak tahu pikiran saya bagaimana, akhirnya lali kabeh. Saya pikir, waduh mati. Tapi khotbahnya untungnya temanya gampang ya. Soal kematian. Bisa terjadi kapanpun, jadi hiduplah setiap hari seakan-akan ini hari terakhir. Saya lihat di laptop saya 3 khotbah tentang kematian yang saya pernah khotbahkan. Yang satu tentang Ibrani 9:27, ini khotbah waktu orang mati, terlalu sederhana. Yang 2, yang satu dari eskatologi terlalu angel. Yang satu membahas waktu Stephen Tong bilang cuma kematian Yesus ditetapkan, kematian orang tidak. Dua-dua terlalu suka. Satu terlalu gampang, dua-dua terlalu suka. Mati aku kan masih cocok. Saya pikir gimana? Ya pokoknya saya punya karunia yang ngoceh ya. Dan ilmunya ada di sini pokoknya. Ya saya ambil saja bagian tertentu dari khotbahnya Stephen Tong, tapi ya sudah tidak pakai khotbah pakai LCD dan pakainya. Ya saya ambil beberapa ayat lalu ngomong, bisa saja sudah. Dan saya melihat persekutuan ini mayoritas orangnya tidak bisa dengar. Memang makanya Tuhan dilalik nabe. Percuma kamu cerit payah, kamu gak dirungono enggak. Mungkin seperti itu ya. Ini bukan mau membenarkan diri saya. Saya lalai, saya salah. Tapi mungkin dari sudut Tuhan, sih orang-orang gak bisa dengar firman, kamu persiapan juga kalau tunai. Dan yang saya persiapan biasanya jadi lebih angin daripada yang saya berikan kemarin. Ya. Yang saya berikan kemarin jadi gampang, tapi tetap dengar itu ya dengar, tapi dengar dengan rasanya kayak ogah-ogahan, tidak ada antusias dan sebagainya itu tidak ada. Saudara, kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, kepingin dengar saja tidak ada, ngerti lebih-lebih lagi. Kalau saudara bisa kepingin dengar, kalau saya bisa ngerti,
Berbahagialah saudara, karena itu berkat yang luar biasa. Kalau itu tidak ada dalam diri saudara, berdoalah, minta kepada Tuhan, jungkir balik bagaimana. Kalau tidak, celakalah saudara. Karena poin C, Allah menyertai anak itu dalam ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Loh, gimana dia menyertai Ismail? Padahal Ismail jelas termasuk non pilihannya. Baru saudara sadari ya, bermacam-macam tingkat penyertaan Tuhan. Penyertaan dia kepada Ismail yang adalah reprobate tentu tidak bisa disamakan dengan penyertaannya kepada orang-orang pilihannya. Bahkan penyertaannya pada anak-anaknya akan berbeda. Anak-anaknya yang biasa dan anak-anaknya yang rajin nginjil, lain lagi. Karena yang rajin nginjil janji khusus dalam Matius 12 ayat 20. Tetap beda. Luther secara salah menafsirkan bagian dengan berkata, penyertaan Tuhan terhadap Ismail menyebabkan dia menjadi seorang pengkhotbah dan mendirikan gereja di tengah-tengah orang kafir. Entah dia sedengkumat dari mana ya, dan apa dasarnya dia menafsirkan omong kosong seperti ini. Ismail dirikan gereja, zaman itu ada gereja di tengah orang kafir dan dia jadi pengkhotbah dan dia elek orang pilihan. Bagi saya nonsens yang paling tolol, nggak ngerti bagaimana Luther bisa sebodoh itu, saya nggak tahu. Penyertaan Allah pada Ismail bersifat jasmani, itu common grace, dan menyebabkan Ismail bisa bertumbuh menjadi seorang pemanah sehingga bisa cari makan untuk dia sendiri. Kalau Ismail nggak ada, lah Arab semua itu nggak ada, yang ganggu Israel juga nggak ada, yang nanti menganiaya orang-orang pilihan Allah nggak ada juga. Dan Tuhan butuh sparring partner untuk anak-anaknya. Ya, jadi buat ada. Kalau ada orang jahat, ini kenapa loh Tuhan mati dari dulu? Memang dibuat jahat tetap ada supaya saudara punya sparring partner. Dan sparring partner saudara tumbuh saudara, tidak maju. Jadi kalau ada orang megang dan sebagainya itu kadang-kadang perlu, terima kasih Tuhan kau kasih sparring partner. Tapi boleh jangan sparring sungguhan ya. Karena poin keempat saudara, pernikahan Ismail ayat 21, maka tinggallah dia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Dua poin saudara. Pertama, pada waktu Abraham mencarikan istri untuk Ishak, dia tidak mau mendapatkan orang Kanaan yang kafir. Kejadian 24. Carikan lagi balik tanah dulu tempat kafir-kafir, dari yang beriman. Dan hambanya pun berdoa minta pimpinan Tuhan dan sebagainya, nuruti teladan tuannya. Tapi pada waktu Hagar yang kafir mencarikan istri untuk Ismail, dia mencari orang Mesir yang sama dengan dia, yang jelas-jelas adalah orang kafir. Itu yang memang cocok saudara. Kalau dia nyari anak Tuhan, jadi tidak cocok ini anak Tuhan kawin sama kafir, tidak cocok lagi. Kalau kafir ya mestinya nyari kafir. Cuma bagaimanapun milih kafir dengan kafir saling menguatkan dalam kekafiran, ini celaka. Yalah, kalau kafir kawin dengan Kristen, ya memang dosa. Tapi kalau dilihat positifnya, yang Kristen bisa mengarahkan yang kafir, kan gitu ya. Tapi kalau kafir kawin sama kafir, wah saling menguatkan dalam kekafiran, maka ini celaka. Ateis kawin sama ateis, bagus sekali kan. Saling menguatkan dalam ketidakpercayaan akan adanya Allah. Saudara, cari istri, biarkan zaman sekarang sudah tidak musim ya, orang tua nyarikan istri untuk anaknya, tapi tetap kita ikut mengarahkannya. Jangan sok sok bijaksana. Aku tidak mau maksa anakku, aku tidak mau jadi diktator, tak kasih kebebasan. Kawin sama kafir, anak cucu mulur dari kafir. Dan cucumu pergi ke neraka, ngikuti mantumu yang kafir, kamu senang? Saudara senang? Pikirkan itu saudara. Poin B saudara, hal ini menyebabkan gap atau celah antara saudara Ishak, saudara Ismail, dan tambah lama besar. Sintik yang bilang ada titik temu antara Islam dan Kristen karena Ismail dan Ishak dulu
ada di kemah Abraham, makanya gereja dia disebut kemah Abraham. Memang gegeran diusir, tapi waktu Abraham mati nanti kumpul lagi. Mikir seperti itu jelas-jelas pemerkosaan Alkitab, saudara. Apa urusannya Ishak ketemu Ismail dengan Kristen dan Islam ada? Apa urusannya? Nggak peduli ini menurunkan Israel, lalu Israel keluar Yesus, lalu keluar Kristen, yang ini menurunkan atau Islam. Tetap agama dengan agama, orang dan orang. Nggak ada urusannya. Kalaupun ini ada ditemu, nggak ada urusannya dengan ini juga harus ada ditemu. Yang mengkosongnya orang goblok. Tapi banyak orang kalau sakit, amin, 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 amin. Bodohnya setengah mati. Seperti saya katakan, kenapa tidak tarik terus sampai Bahtera Nuh, KB kumpul di sana. Dan semua keluar dari sana, dari Hindu, Buddha, ateis, komunis, semua lahir dari sana. Titik temu ada KB, begitu. Dan dalam drama juga bisa. Jadi konyol, itu omongan tolol bukan main. Setengah persatu, gapnya tambah lama tambah besar. Agamanya tidak ada harapan dipersatukan. Kalau mau ada titik temu, ada titik temunya. Hal-hal moral dan etika. Di sini jangan membunuh, salah jangan membunuh. Sini tidak boleh berzina, salah tidak boleh berzina. Di sini tidak boleh berdusta, salah tidak boleh berdusta. Tapi saudara, kalau di sini perintah-perintah itu semua kristosentris, yang di sini tidak. Yang di sini perintah-perintah itu tujuannya ditaati untuk menyenangkan Tuhan, bukti iman. Yang di sini untuk masuk surga. Lain total, saudara. Biarpun perintahnya sama, tapi latar belakangnya yang sekitarnya beda total. Oh, doktrin sudah full, habis-habisan lain kabeh. Monoteis mutlak, Tritunggal. Yesus Allah, Yesus cuma Nabi, dan sebagainya, lain sama sekali. Saudara, kesimpulannya apa? Mula-mula Allah membiarkan Ismail dan Hagar yang bukan orang pilihan, atau yang adalah orang tidak percaya, ada dalam keluarga Abraham. Tapi setelah anak janji itu Ishak, orang pilihan, orang percaya muncul, Allah mengatur juga Ismail dan Hagar dipisahkan, bahkan makin lama makin jauh. Saudara, kalau saudara bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, cepat bertobat sebelum Tuhan memisahkan saudara dari gereja Tuhan. Memang ada kemungkinan pemisahnya tidak terjadi dalam dunia ini, tapi pada saat mati, seperti lalang di antara gandum, baru dipisahkan. Gandum masuk lumbung, lalang dikumpulkan berberkas-berkas, buang ke dalam api. Lambat atau cepat, di dunia ini atau di dunia yang akan datang, terjadi perpisahan. Kalau saudara mau bersama-sama dengan semua anak Tuhan pergi ke surga, jadilah anak Tuhan. Dan jadilah anak Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh, yang serius, dan bukan anak Tuhan yang cuma luarnya tok. Manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Lambat atau cepat, sudah dipisahkan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami bersyukur kami belajar banyak hal. Tapi secara khusus kami sadar betapa kami tergantung kepada Tuhan dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani, dan terlebih dalam hal rohani. Kalau kami bersandar diri kami sendiri, apakah dalam hal jasmani, lebih-lebih dalam hal rohani, sadarkan dan pertobatkan kami, supaya kami selalu tahu bahwa tanpa pertolongan dan berkat-Mu, tidak ada apapun yang baik yang bisa kami dapatkan. Tuhan, kami juga melihat bahwa apa yang tadinya bersatu, lalang dan gandum, lambat atau cepat Tuhan atau pisahkan. Atau di dunia ini, atau di dunia yang akan datang. Kalau tempat ini ada lalang, orang-orang Kristen yang hanya Kristen lahiriah, kami berdoa secara khusus supaya mereka bisa dipertobatkan, dibawa kepada Kristus, dan diselamatkan. Kami yang sudah percaya, biarlah kami tetap dengan tekun ikut Tuhan,
makin lama makin dekat. Jadi orang-orang Kristen yang makin baik di hadapan Tuhan dan makin menyenangkan dan makin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.